Dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Saya pernah menemukan ada suami, istrinya itu bawel banget, cerewetnya itu double atau triple. Jadi suaminya itu males ngedengerinnya ibu, padahal suaminya dengar. Dasar punya suami pemalas, dasar punya suami gak kayak suami tetangga. No, jadi suami mah kayak suaminya itu tuh. Benar itu mah jadi suami. Nyesel saya mah jadi istri kamu tuh, nyesel saya mah. Saya pikir bakal dijadiin enak, dijadiin senang sama kamu. Nyesel saya. Itu kira-kira enak gak didengar sama suami? Enggak. Berhubung suaminya kagol cinta, ya, mau ganti istri juga belum tentu dapat yang benar, betul? Akhirnya itu suami mengabaikan ibu. Kalimat yang didendangkan itu rutin, ya, ngelihat suami tetangga ngegendong anaknya, lalu naik motor, istrinya dibonceng di belakang, pulang-pulang udah bawa 2 kresek Indomaret, nyanyi lagi. Tuh, lihat tuh suaminya itu tuh, dia mah enak itu, beruntung dia jadi istrinya. Andai saya punya suami kayak dia, apa kamu mah? Nyesel saya. Enak gak di kuping suami lagi? Enggak, ya. Dan akhirnya apa ibu? Terjadilah sebuah perlawanan dari ubun-ubunnya. Suami yang mendengarkan kata-kata tidak enak dari istrinya itu, enggak, istriku lagi bernyanyi merdu, itulah lagu pilihannya istriku, bagus dia bagus. Dia enggak bicara jelek, tetap senyum ibu, tetap senyum, sabar, apa mah, mau apa mah, gitu kan. Lama-lama ibu, dia lagi ngerjain apa, ngoceh lagi, lagunya didendangkan kembali. Dampaknya apa ibu? Suaminya jadi tuli, gendang telinganya tidak berfungsi, bukan karena rusak, karena otak sudah tidak lagi mau memberi informasi bahwa ada informasi nggak enak loh yang datang ke kuping, tapi kan dia bilang enak, merdu, panas, merdu, panas, merdu, ya udah besok lagi nggak saya kasih tahu. Tuh, jadi otaknya pun dong, akhirnya telinganya tidak lagi bisa mendengar. Satu kasus ternyata saya pikir yang cerewet emang cewek doang ya. Ternyata ada di wilayah Serang ini suaminya yang bawel, cerewet banget, lebih cerewet daripada perempuan. Ternyata istrinya jadi budek ibu. Saya tanya, Neng, kenapa mama bisa begini? Mama ini sebenarnya nggak tuli ini, nggak ada gangguan di telinga. Saya tanya, bapaknya cerewet nggak? Iya bu, kita semua nggak suka sama bapak, kata gitu. Bapaknya bapak kandung? Iya, bapak kandung. Cina, kenapa gitu? Nggak tahu, pokoknya mah kecewa sama orang, nyap-nyapnya di rumah. Kecewa sama saudaranya, nyap-nyapnya di rumah. Ibu itu tulus, ibu itu patuh banget. Jadi ibu tuh akhirnya diem aja, dimarahin kayak gimana, anaknya mah sakit hati, ibu mah nggak sakit hati loh bu Ustadz. Oh ternyata diabaikan bu, suami saya milih lagunya itu, bagus, itu lagu ajeb-ajeb gitu kali ya. Jadi akhirnya dia tuli ibu. Ternyata dari situ saja, dari telinga saja, yang sering diajak salah, yang sering diajak tidak benar, menimbulkan hukum dari Allah, mengeras gendang telinganya tidak lagi berfungsi. Nah, yang Allah gariskan untuk kaumnya Nabi Musa di ayat 74, akhirnya kaumnya Nabi Musa itu hatinya mengeras. Karena biasanya kalau orang yang hatinya masih hidup, mau berbuat salah itu nggak tega, mau berbohong nggak tega, mau curang nggak akan tega, mau jahat nggak akan tega, diajak berbuat jahat nggak akan rela. Itu kalau orang yang hatinya masih hidup, hatinya masih lembut. Bayangin, Allah menciptakan kita dari segumpal batu apa segumpal darah? Segumpal darah. Darah itu cair, betul? Segumpal-gumpalnya darah itu harusnya pastinya kenyal, betul tidak? Namun siapa yang terbiasa berbuat bohong, terbiasa berbuat dosa, terbiasa melanggar perintahnya Allah, terbiasa melakukan kesalahan, hatinya akan terus tertimbun jadi keras. Kerasnya melebihi batu dan dampaknya jadi lebih sadis.
kerasnya lebih keras dari batu, sadisnya lebih sadis daripada penjahat. Ini harus dijauhi, Ibu. Kita pergi pengajian seminggu sekali, setidaknya dengan ada ilmu itu menetesi hati yang tadinya keras, yang tadinya tegang jadi rileks, betul tidak? Hari ini dengan mendapatkan ilmu, ibu jadi berpikir, waduh, saya pernah memberi contoh bohong ke siapa nih? Waduh, saya pernah memberikan contoh bohong gak ke anak saya? Anak saya yang kedua kok pembohong, saya diamkan. Anak saya yang ketiga niru jadi pembohong, saya diamkan. Ah, masih kecil ini, nanti aja kalau udah besar baru didandani. Ini benar apa salah? Kecil-kecil lama-lama menjadi bukit, sedikit demi sedikit lama-lama banyak. Itu tetap bahaya, Ibu. Yang menciptakan anak kita itu Allah, diberikan kepada kita itu amanah, ya Bu, amanah yang harus kita jaga, yang harus kita bentuk. Nabi Muhammad mengajari kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yaitu harus membuat diri kita mulia. Melihat ada orang yang kesusahan, kalau hatinya keras, Ibu, nggak peduli. Ar-Rahman ayat 41, yu'raful, akan diketahui mujrimuna, orang yang berdosa, bi, dengan simahum, tanda mereka. Tanda di mata pernah lihat, otaknya menyaksikan diam saja. Tanda di telinga pernah ada informasi, otaknya menyaksikan, mulutnya diam saja. Tanda di mulut terbungkam, tidak berani mengingatkan kebenaran, maka itu semua akan menimbun. Wajar hati menjadi keras. Walaupun awalnya segumpal darah, gara-gara mengabaikan kesalahan, ada kesalahan diabaikan lagi, ada ketidakbenaran diabaikan lagi, ada kebohongan pun diabaikan, maka hukum Allah berlaku, hatinya akan mengeras. Pun di dalam surat Al-Hadid ayat 16, siapapun yang mendapatkan ilmu tidak segera diamalkan, tidak segera dipraktekkan, akan menimbulkan hati menjadi keras. Kalau kita tahu bahwa sesuatu itu salah, maka kesalahan itu jangan pernah diulang. Ada pelajaran di dalam kesalahan. Memang kita harus salah sementara, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu supaya tidak terjadi di masa depan. Siapa yang biasa mengabaikan kesalahan kecil, abaikan lagi, kecil lagi, abaikan, masih kecil itu, maka dia akan rugi di masa depan karena tidak sadar bahwa menimbun dosa, menimbun lagi, kita itu suka pelupa. Dosa hari Senin aja hari Jumat suka lupa, betul tidak? Apalagi dosa di masa kecil, apalagi dosa di masa remaja, apalagi dosa di masa besar sudah menjadi orang tua. Itu semua ada tulisannya detail, Ibu. Jangan ada yang main-main dan meremehkan perbuatan dosa. Kalau bisa mulai hari ini cegah diri berbuat salah, cegah diri dari perbuatan dosa. Nah, kitanya sudah mencegah, Bu. Perhatikan di sini, kitanya sudah mencegah. Tiba-tiba ada yang datang ke kita berbuat salah, jangan lupa, waspadalah, dia yang datang dengan kesalahan itu sedang coba-coba menodai kesucian kita, sedang menodai usaha kita dalam berhati-hati. Nggak beda, Ibu, anaknya soleh nurut dipakein baju putih, hujan-hujan, tiba-tiba temannya habis main hujan-hujanan mau ngegandeng anak ibu, rela nggak? Apalagi temennya itu habis berenang di comberan, warnanya hitam bajunya, hampir aja meluk anak ibu, boleh nggak sama ibu? Nah, Bu, ibu udah rajin sholat, ibu udah rajin ngaji, ibu udah inget sama dosa masa lalu, pasti ada masanya tuh teringat, pernah ngebentak mama, ya, pernah ngebentak guru, pernah nggak nurut sama guru atau apapun itu. Selama itu teringat, lagi Allah munculkan untuk di tip X-nya dengan istighfar. Mintalah ampun kepada
Allah. Hari masih ada, selama nyawa masih di kandung badan, kita masih punya kesempatan untuk menghapuskan catatan-catatan buruk kita di Lauhul Mahfuz. Ayo ibu, gunakan waktu yang ada untuk berhati-hati mengevaluasi diri. Barangkali kita ini belum diridhoi, ayo cari ridho ilahi dengan cara mengevaluasi diri. Cari kesalahan di dalam diri. Mudah-mudahan setelah itu kita tinggal fokus berdoa, tinggal fokus mendoakan orang, karena doa kita sudah diijabah. Ya, orang yang bersih doanya akan diijabah. Tergantung ketika mendoakan seseorang itu dari ustadz atau dari kiainya sudah mengabulkan. Kalau pribadi yang akan menerima doa itu ternyata masih kotor, mantul bu. Rahmat Allah itu suci. Jangan sampai kita masih butuh sama Allah tapi kitanya banyak nentang sama Allah. Pelajaran kaum Nabi Musa banyak menentang itu dituliskan dalam Al-Quran untuk jadi pelajaran kita bu. Jangan sampai kita nanti niru begitu juga. Zaman Nabi Musa lihat yang sudah dikutuk gak akan pernah lagi dapat hidayah. Nauzubillah. Jadi jangan ada yang berani coba-coba berbuat dosa. Jangan pernah mengabaikan kesalahan kecil. Orang yang suka bohong itu akan ada tandanya bu. Dalam ilmu psikologis itu dijelaskan bahwa gaya, raut muka, nada bicara seseorang kalau bohong pun akan ganjil. Ya, orang yang pembohong pemula dia tetap akan ketahuan bohongnya. Itu pemula. Tapi lihat kalau sudah lihai bohongnya, dia nggak akan kedeteksi. Kenapa? Hatinya sudah keras. Nggak akan ada penolakan di wajah, di mata ataupun di lidah. Hati-hati itu bu. Anak ibu insya Allah masih bisa dideteksi. Kalau anak ibu kelihatan bohong, cecer sampai ngaku, lalu ajak untuk bertaubat. Karena kebohongan yang sudah terlatih akan membuat anak kita lihai. Kalau orang udah lihai bohongnya, dia bisa menipu banyak orang, bahkan menjebak orang lain terlilit piutang besar. Banyak itu terjadi ibu, sadis orang-orang yang hatinya sudah mengeras. Dan itu dampak dari mengabaikan kebohongan. Waspadailah kebohongan, waspadailah kesalahan, waspadailah karena kita sudah membuktikan ada dampak negatifnya. Wajar malaikat Zabaniyah akan mencabut ubun-ubun dengan keras dan sadis. Ya, mudah-mudahan bukan kita, bukan suami kita, dan bukan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin.